Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah Cahaya Hati Indonesia, baik yang ada di Masjid Nurul Amar dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tadi kita selalu mensenandungkan kita memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Pada saat kita mohon ampun pada Allah, ingat dosa-dosa kita apa. Jadi nggak cuma sekedar kering lewat mulut, tapi benar-benar menginsafi, memohon ampunan segala khilaf kita, baik masa lalu maupun yang baru saja kita lakukan. Ya Bu ya? Bu? Bu? Diajak ngomong malah bengong. Baik, di kesempatan kedua pemirsa, kita akan melanjutkan kajian kita Surah An-Nisa ayat 122-124. Kalau tadi bicara mengenai tipu daya dari syaitan, ya, membisikkan kepada kita untuk merubah ciptaan Allah. Sekarang kita lihat bagaimana orang-orang beriman menyikapinya. Kali ini bersama dengan Ustazah Inaratul Ain yang sudah hadir bersama kita. Fadol, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar wasyamsa wal-qamar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'dana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Cahaya Hati Indonesia. Semoga semuanya sehat. Amin. Diberikan selamat dunia dan akhirat. Amin. Tidak mendapatkan laknat. Amin. Mendapatkan rizki yang berlipat-lipat. Amin. Mendapatkan rahmat dan syafaat. Amin. Dari beliau Rasulullah Muhammad. Amin. Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Menjadi orang yang beriman, insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Terutama dalam menjalani kehidupan. Dalam setiap langkah perjalanan kita dibimbing oleh cahaya iman. Di mana di dalam surat An-Nisa Bu, ayat 122. Ini lanjutannya dari tadi yang dibahas oleh guru kita Abi Amir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Kenapa ya ketika kita membuka Al-Quran itu amanu selalu disandingkan dengan amilus solihat. Seperti ibu yang selalu disandingkan dengan nama suaminya. Iya kan? Selalu sejoli. Amanu dengan amilus solihat. Karena ternyata
Amanu itu adalah keyakinan yang tertancapkan di dalam hati yang kemudian memiliki arti jika dilanjutkan dengan amalus sholihat. Maka amalus sholihat ini menjadi benih. Benih-benih yang kita tanam di dunia ini yang nanti kita akan memanen hasilnya dari akar yang namanya iman. Maka Bu, kira-kira kalau kita ditawarin mau masuk surga atau neraka, milih yang mana? Milihnya ke surga, tapi amalan kita ternyata Ibu ke neraka. Kalau kita ingin ke surga, maka kita harus menapaki jalan untuk menuju kemana, Ustaz David? Ke surga. Kita ingin ke surga, tapi ternyata jalan kita ke neraka. Ya tidak sampai. Nah, ternyata ketika kita nanti sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah wa'adallahi haqq menggunakan masdar haqqon, yaitu janji yang pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwa janji Allah itu pasti, tetapi ada janji yang sudah pasti tidak pasti, yaitu janjinya syaiton yang terkutuk. Na'udzubillahi min. Jadi kalau Allah sudah janji orang beriman, beramal soleh, hakon pasti masuk ke surga. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ibu-ibu yang beriman dan beramal soleh itu sudah dijanjikan oleh Allah mendapatkan tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan surga? Dilanjutkan surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amanikum wala amani min ahlil kitab. Mayyamal su'ayyud zabih. Ya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surga itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita angan-angankan kosong. Makanya kalau ingin ke surga harus berjalan melalui pintu-pintu surga. Jangan ketika kita kepingin masuk surga malahan jalannya ke neraka. Dilanjutkan mayyamal su'ayyud zabih. Barang siapa yang melakukan keburukan maka balasannya itu adalah keburukan yang serupa itu. Maka apa yang kita lakukan ya balasannya itu. Kenapa kita di dunia ini suka stres? Karena ternyata kita suka melakukan Kalau dalam lagunya syair Jawa, akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula atine ngongsarina wangi mburu donya lali agama. Malah wis. Bablas angine. Jadi ternyata banyak orang stres itu karena yudzabi, balasan dari keburukan yang dia lakukan sendiri. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia ini adalah ladang sawah untuk kita nanti di akhirat. Maka di dalam surat Al-Zalzalah senada dengan surat An-Nisa tersebut al-munasabatul ayat faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lanjutannya Bu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Wah, jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya walaupun seberat biji zarah, maka keburukan akan dibalas keburukan. Dan dilanjutkan di dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa wa may ya'mal minas shalihat
min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Nah, di sini ada tulisan wa huwa mu'minun, dengan keyakinan yang tertancap di dalam hati. Karena iman tidak hanya di lisan tetapi juga di dalam perbuatan. Maka ketika kita semuanya melakukan dengan dasar iman, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kun fayakun. Setuju? Setuju. Setuju? Maka yakinlah pada Allah sang pemilik segala-galanya. Kita terima apa yang menjadi takdir kita sebagaimana Ustadz Abi Amir tadi jelaskan. Maka keyakinan kita itulah yang akan menolong kita untuk menuju ke dalam surga. Di dalam dunia kita akan merasakan bahagia. Karena menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kita akan bisa menjadi orang yang baik itu dari sisi lahiriah dan batiniyah, kesucian diri dan kesucian batin. Maka amalan baik dan buruk itu tidak hanya diukur dari sebatas dohiriyah, tetapi niat yang tertancap di dalam hati kita. Dasar dari seluruh perbuatan kita. Meskipun kita melakukan perbuatan baik tetapi niatnya buruk, maka itu akan menjadi amalan jelek. Na'udzubillahi min. Mari kita selaraskan diri antara hati, pikiran dan perbuatan. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, mau punya amalan baik apa buruk? Baik. Kalau yang baik itu nggak boleh dengki, betul? Nggak boleh gibah, betul? Nggak boleh ngerumpi, betul? Nggak boleh marah-marah, betul? Nggak boleh marah-marah sama suami, betul? Suaminya udah nggak ada. Nggak mau. Kata bapak, aduh Pak, kalau ibu nggak ngomel sehari mah, saya ngerasa ibu kayaknya ada yang sakit nih hari ini kayaknya. Masya Allah. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya silahkan. Ya, oke. Silakan pertanyaannya apa, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah bertanya. Saya dari Tarbiyatun Nisa, nama saya Nur Komalasari. Jika seseorang itu sudah operasi plastik Ustazah dan mereka bertobat akhirnya, apakah tobatnya diterima Ustazah? Sebentar Bu, sebentar. Tobatnya tuh gimana? Tobat mulut apa dibalikan lagi bentuknya, wujudnya? Tobat semuanya kan karena dia udah merasa, oh iya ini kan kodrat Allah ya gitu. Terus operasi plastik Ustazah, oh ternyata saya salah nih operasinya. Oh nggak boleh kan ya, ini kodrat dari Allah ya, kadar dari Allah ya. Jadi yang saya tanyakan, apakah tobatnya itu benar-benar Allah terima Ustazah? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Nih kalau urusan operasi plastik silakan ibu-ibu dan ibu-ibu saling menjawab, pas banget ini. Baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah menyukai, menyayangi orang-orang yang mau bertaubat dan mensucikan dirinya. Nah, kalau sudah terlanjur operasi plastik, alhamdulillah ya. Iya kan? Iya kan? Perlu dikembalikan ke bentuk asli nggak itu? Sudah terlanjur cantik ya, Bu. Nggak perlu ya Ustazah ya? Kalau misalnya dia sudah bertaubat, maka alangkah baiknya kalau mengembalikan ke semula, itu berarti kan harus mengoperasi lagi. Oh iya, betul. Iya enggak Bu? Follow
Nah, jadi pertaubatan ini dimaknai dengan kesadaran total dan kesadaran penuh dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Artinya dengan dalih saya tobat mau dirubah lagi. Itu namanya bosen ya. Bu, ya. Sudah bosen dengan hasil operasi plastik, akhirnya pura-pura taubat itu kan bahaya juga. Akhirnya nanti operasi plastik lagi. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau sudah tobat tadi, tobatnya adalah jangan tobat lombok. Oh, maksudnya? Atau tobat sambel. Oh, tobat wah, pedes tapi habis itu ada sambel makan lagi. Iya, betul. Jadi harus benar-benar kita taubat, dan taubatan nasuha itu adalah sebaik-baik taubat. Dan ingat bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat meminta ampunan kepada Allah. Meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Sekarang para pemirsa semuanya yang tidak punya salah, tidak punya dosa siapa? Tunjuk jari. Ada. Ya ada. Ustadz David punya salah? Banyak. Saya pun punya dosa dan semua manusia memiliki salah dan dosa. Tetapi yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan anugerah, rahmat dan ampunan adalah orang-orang yang mau bertaubat dan mensucikan diri. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu turun ke dunia itu adalah berkah daripada dosa. Dosa yang membawa anugerah adalah dosa yang disesali, dosa yang diperbaiki, dosa yang ditaubati, yang menjadikan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ada ya Ustazah ya? Iya. Doanya Nabi Adam ya? Doanya Nabi Adam ya? Dan doanya kita seluruh manusia ya. Yaitu Rabbana Dolamna Anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat atas seluruh dosa-dosa kita dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Ustazah boleh nggak saya nanya Ustazah? Ya. Boleh. Kalau tadi kan untuk kasus operasi ya Bu ya. Terus gimana kok sekarang lagi tren pemutih nih? Ya kan, mutihin muka, ya kan, itu kan merubah ciptaan Allah juga, ya kan, yang kulitnya aslinya emang nggak putih-putih banget jadi putih, ya kan, terus nato, itu kan nggak operasi, cuman tatonya alis, ya kan, nggak operasi loh Ustazah, terus suntik filler ya Bu ya, suntik filler, kok saya tahu banyak ya? Ini praktisi. Karena dunia lingkungan di pekerjaan saya di dunia hiburan tuh banyak yang seperti itu ya. Suntik filler, karena tuntutan pekerjaan. Nah kalau kayak begitu gimana? Itu satu Ustazah. Terus kedua, orang-orang yang sudah bertato, misalnya tato alis gitu. Perlu nggak tato alisnya kalau orang yang tato badan kan kadang suka disetrika tuh. Nah kalau yang di sini gimana? Silakan Ustazah, Fadhal. Baik, insya Allah kita innamal a'malu binniyat. Ditata dulu niatnya, dan kalau sudah terjadi tadi kita balik arah kepada Shiratal Mustaqim. Baik. Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustazah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia, dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan guru kita Ustazah Inaratul Ain. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu jamaah Cahaya Hati Indonesia. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White
Coffee. Nih kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ada nggak yang mau dapat hadiah uang 1 juta rupiah nih? Tapi dipotong pajak ya. Ada, alhamdulillah. Nah ini sebelum saya bacakan dulu soalnya. Di dalam surat apa kajian saat ini? Silahkan ada yang mau? Yuk, yang kerudung merah silahkan maju. Wah, ini merah-merah cerah. Baik, namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iis Suryati. Ibu Iis Suryati. Dari Majlis Taklim Lil Mar'atus Sholihah, Komplek Peni. Baik. Tadi soalnya adalah dalam surat apa kajian kita pada siang hari ini? Surat An-Nisa ayat saja 122 sampai 124. Betul Ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rizkum minallah hada min fadli rabbi min luwak kopi. Jangan lupa dipotong pajak ya ibu-ibu. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 1 jutanya buat apa Bu? Buat apa ya Ibu? Buat beli white luwak. Mau nanti minum semua kali. Iya, buat beli luwak white coffee. Baik, terima kasih ibu-ibu. Selamat ya Bu Iis. Semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa dipotong pajak. Kalau begitu para ibu-ibu semua dan para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program Cahaya Hati Indonesia.